оружия в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас. Rusia mendidih. Jenderal Amerika ucapkan ancaman, Moskow siap tembak nuklir. Dunia kembali berada di ujung tanduk. Ketegangan lama yang belum usai kini kembali membara, dan kali ini, bara itu berasal dari Eropa Timur. Bukan dari medan perang Ukraina, tapi dari mulut seorang jenderal tinggi Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Christopher Donahue. Pernyataannya mungkin hanya sebuah analisa militer. Tapi di telinga Kremlin, itu terdengar seperti alarm perang nuklir. Pernyataan itu tak main-main. Dalam forum militer bergengsi Land Aero yang digelar di Wiesbaden, Jerman, Donahue menyinggung langsung soal Kaliningrad, wilayah eksklave Rusia yang terisolasi di antara Polandia dan Lithuania, dua anggota NATO. Ia menyebut bahwa Kaliningrad dikelilingi oleh kekuatan aliansi NATO, dan dengan lugas menyatakan bahwa NATO dapat merebut Kaliningrad dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih cepat dari yang pernah mereka lakukan dimanapun. Kalimat itu terdengar seperti tantangan terbuka bagi Rusia. Dan tentu saja, Moskow tak tinggal diam. Ketika seorang jenderal top AS menyebut bisa menghancurkan wilayah Rusia dalam waktu singkat, itu bukan hanya pernyataan militer biasa. Itu adalah provokasi. Dan provokasi ini langsung dibalas Moskow, bukan dengan diplomasi, tapi dengan doktrin paling menakutkan yang mereka punya, nuklir. Leonid Slutsky, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Duma Negara Rusia, dengan tegas mengatakan bahwa serangan terhadap Kaliningrad adalah serangan terhadap Rusia, dan itu akan memicu respon sesuai dengan doktrin nuklir Rusia. Ini adalah ancaman balasan resmi, bukan dari media, bukan dari analis, tapi dari Parlemen Tinggi Moskow sendiri. Slutsky memperingatkan langsung, Jenderal Amerika harus berpikir 2 kali sebelum bicara sembarangan. Karena kalau NATO benar-benar menyentuh Kaliningrad, Rusia akan membuka opsi senjata nuklir sebagai pembalasan. Dan pernyataan Slutsky bukan satu-satunya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, juga ikut berbicara. Ia menegaskan bahwa doktrin nuklir Rusia masih berlaku dan akan digunakan jika integritas teritorial Rusia terancam. Lantas, apa itu Kaliningrad? Dan kenapa wilayah kecil ini bisa memicu ancaman nuklir global? Kaliningrad adalah sebuah wilayah Rusia yang terpisah dari daratan utamanya. Letaknya di antara Polandia dan Lithuania, dua negara NATO, menjadikannya seperti titik rawan di tengah barisan musuh. Meski kecil, Kaliningrad adalah basis militer strategis Rusia. Di sana terdapat rudal hipersonik, sistem pertahanan udara canggih, hingga armada kapal perang Baltik. Dalam konflik modern, Kaliningrad dianggap sebagai senjata rahasia Rusia di jantung Eropa. Karena jika perang besar meletus antara NATO dan Rusia, Kaliningrad bisa meluncurkan serangan langsung ke Eropa Tengah dalam hitungan menit. Itulah mengapa pernyataan Jenderal Donahue soal menghancurkan Kaliningrad bukan hanya sekadar analisa militer, tapi provokasi langsung terhadap kedaulatan dan harga diri Moskow. Kini, situasi semakin panas. Rusia menganggap bahwa NATO tidak hanya mendekat ke perbatasannya, tapi juga mulai merancang skenario untuk merebut wilayah Rusia. Dan yang paling membuat Kremlin marah, itu diucapkan dengan sombong di forum publik, disiarkan ke dunia. Tak butuh waktu lama, Moskow membalas ancaman itu dengan bahasa mereka sendiri. Rusia mulai meningkatkan kesiapan senjata nuklir taktis di Kaliningrad. Beberapa media Eropa melaporkan adanya pergerakan rudal Iskander dan pesawat tempur pembawa hulu ledak nuklir di sekitar wilayah tersebut. Di saat bersamaan, suasana di Ukraina pun makin memanas. Rusia meningkatkan serangan udara ke Kiev, Kharkiv, dan Lviv. Pesan yang ingin disampaikan jelas, jangan main-main dengan Rusia saat kami masih berperang. Sementara itu, Amerika Serikat dan NATO baru saja mengumumkan akan mengirim senjata canggih baru ke Ukraina, termasuk rudal jarak jauh dan sistem drone pemburu tank. Presiden Donald Trump, yang kini kembali memimpin AS, meski punya pendekatan yang berbeda dari Joe Biden, tampaknya tetap memutuskan untuk meningkatkan tekanan militer terhadap Rusia. Namun uniknya, Trump juga memberi sinyal keras ke Ukraina. Ia lebih berani mengkritik Presiden Volodymyr Zelensky, menyebutnya terlalu menuntut dan tidak cukup transparan dalam penggunaan bantuan Barat. Ini memperlihatkan bahwa Trump sedang memainkan dua sisi, menekan Rusia, tapi juga menahan Ukraina agar tak terlalu berlebihan. Kondisi ini menciptakan situasi yang jauh lebih rumit. Amerika kembali menunjukkan dominasinya di NATO, sementara Rusia merasa semakin terpojok tak hanya di Ukraina, tapi juga di panggung Eropa lainnya.
Dan ketika tekanan semakin besar, satu hal yang paling ditakutkan oleh dunia kini mulai muncul. Retorika nuklir yang berubah menjadi persiapan nyata. Kalimat seperti doktrin nuklir Rusia masih berlaku, bukan sekadar simbol. Itu adalah sinyal bahwa Rusia siap menggunakan opsi paling ekstrem jika merasa terancam secara strategis. Dan di tengah semua ini, Kaliningrad menjadi titik kritis. Wilayah kecil yang bisa menjadi pemicu perang besar jika satu peluru saja ditembakkan ke arah yang salah. Sejarah mengajarkan kita bahwa perang dunia tak pernah dimulai dengan deklarasi formal. Ia selalu dimulai dengan ketegangan yang menumpuk. Satu insiden yang diperbesar, satu provokasi yang berujung fatal. Dan hari ini, dunia berada di titik itu lagi. Rusia dan Amerika tidak sedang bermain-main. Mereka sedang menunjukkan otot, mengukur kekuatan, dan saling mengirim pesan. Namun perbedaan besar hari ini adalah, keduanya memegang senjata nuklir. Dan jika keduanya menolak mundur, maka yang akan membayar harganya bukan hanya Kiev atau Kaliningrad, tapi dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan mengalah lebih dulu? Apakah Amerika akan meredam retorika militeristiknya dan mulai menggunakan jalur diplomasi? Ataukah Rusia akan lebih dulu menarik pelatuknya, menggunakan kekuatan nuklir taktis sebagai pesan keras ke NATO? Ataukah, seperti biasa, dunia hanya akan menonton sampai terlambat? Yang pasti, setiap kata yang keluar dari mulut para jenderal hari ini bisa menentukan nasib jutaan jiwa. Setiap pidato, setiap ancaman, dan setiap langkah militer sekarang bukan lagi soal kekuatan, tapi soal tanggung jawab. Karena dunia sudah tidak butuh lagi perang yang lebih besar. Dunia butuh pemimpin yang cukup bijak untuk tahu kapan harus berhenti. Tapi ketika ego, ambisi, dan dendam memimpin di atas akal sehat, maka nuklir bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan. Rudal diluncurkan, drone melintas langit, pasukan NATO berbaris di Polandia, Vladimir Putin di ruang kontrol, Donald Trump di podium Gedung Putih. Musik dramatis menguat. Dunia menuju titik mendidih. Siapa yang akan menarik pelatuknya lebih dulu? Subscribe sekarang juga untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dari konflik global paling berbahaya abad ini.